Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hamdan Firdan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang PPT saya berjudul Model Infrastruktur Jaringan. Oke, kita lanjut aja. Oke, pertama-tama kita harus dulu apa itu pengertiannya. Pengertian dari infrastruktur jaringan. Jadi infrastruktur jaringan itu adalah sistem yang memungkinkan perangkat seperti komputer atau smartphone atau server untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber data. Komponen-komponennya itu adalah seperti router, switch, kabel, server, protokol, dan lain-lain. Tujuannya buat apa? Ya untuk pertukaran data aja biar efisien dan aman. Mungkin contoh sederhananya itu seperti jaringan wifi ya. Jadi jaringan wifi di rumah itu kan dia menghubungkan laptop, ponsel, atau mungkin kalau punya smart TV bisa dibuat ke smart TV. Nah itu termasuk dalam infrastruktur jaringan gitu, bentuk dari infrastruktur jaringan. Oke, lanjut. Nah, jaringan komputer atau jaringan terdistribusi, apa bedanya? Oke, kita tahu dulu ya. Untuk jaringan komputer itu adalah sistem di mana perangkat terhubung ke server pusat untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, atau akses internet. Nah, server ini bertindak sebagai pengontrol utama yang mengatur lalu lintas data. Contohnya seperti jaringan kantor ya, di mana itu komputer karyawan itu terhubung ke servernya perusahaan untuk mengakses dokumen dan aplikasi. Lalu, lalu kalau jaringan terdistribusi apa dong? Nah, kok jaringan terdistribusi adalah kalau dalam jaringan terdistribusi ini tuh tidak ada server pusat tunggal. Tiap perangkat memiliki peran setara dan dapat memproses data secara independen. Data yang disimpan pun dan diproses di banyak lokasi sehingga itu agar lebih tahan terhadap kegagalan yang berada dalam satu titik gitu ya. Mungkin contohnya itu seperti sistem cloud. Oke, kita udah tahu perbedaannya antara jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Lanjut. Data center. Apa itu data center? Data center itu adalah fasilitas fisik yang menyimpan server. Jadi kita kan punya server. Data center ini untuk menyimpan server-server tersebut. Selain server juga ada untuk menyimpan perangkat jaringan dan sistem penyimpanan data. Fungsinya ya jelas untuk menyimpan, mengelola, atau mendistribusi data. Isinya apa aja ya, server, storage, sistem pendingin biar server itu gak kepanasan gitu ya. Lalu juga keamanan, jelas setiap data yang diolah perlu ada keamanan supaya tidak dijebol oleh orang luar. Contohnya seperti data center Google. Oke, lalu kita mulai mencari jenis-jenis pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Ada 4 ya. Ini kita saat ini saya kasih 2 dulu. Oke, untuk yang pertama, PAN, Personal Area Network. Dari namanya personal, berarti kita nggak aja seperti jaringan pribadi ya. Ya kayak YouTube, YouTube, kayak Bluetooth. Karena kita pakai buat pribadi aja gitu ya. Itu termasuk personal area network. Lalu kita mulai masuk ke agak lebih besar dikit, local area network, LAN. Biasanya itu areanya kecil tapi gak kecil banget, ya kayak rumah lah. Tetap pribadi ya. Pribadi maksudnya itu ya orang-orang rumah aja yang bisa akses seperti wifi rumah kan bisa dipakai orang yang punya rumah aja atau anggota keluarga tersebut. Lanjut, kita ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Ini sedikit lebih besar lagi. Ini kalau yang tadi itu LAN itu dalam mungkin kayak satu bangunan. Nah, kalau Metropolitan Area Network ini udah masuk ke menyangkut area yang seluasnya satu kota atau dalam satu kampus. Itu masuk dalam MAN, Metropolitan Area Network. Lanjut ke WAN, Wide Area Network. Ini udah jaringannya sangat luas banget. Saya udah cukup luas
mencakup semua jaringan global, atau kita contohnya seperti internet aja itu udah termasuk wide area network. Semua orang bisa pakai, beda negara, beda 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 pulau bisa dipakai karena mereka meluas, mencakup seluruh wilayah terjangkau internet. Oke, kita udah tahu pembagiannya ya. Lanjut. Lalu kita ada lagi pembagian jaringannya berdasarkan aksesnya. Oke, jaringan akses ini dibagi menjadi dua, intranet dan internet. Nah, dua jenis ini punya hal lingkup yang berbeda, akses dan tingkat keamanan juga yang berbeda. Oke, itu intranet. Apa itu intranet? Adalah jaringan pribadi yang digunakan dalam suatu organisasi seperti perusahaan, sekolah, institusi. Jadi cukup lumayan tertutup karena bisa dipakai orang-orang yang tertentu aja. Gunanya untuk menghubungkan perangkat untuk antara anggota atau karyawan. Jadi ya kalau misalnya ini jaringannya ini mencakup sebuah organisasi, dalam jaringan pribadi yang organisasi, jelas yang bisa diakses ya anggota organisasi tersebut. Oke, lalu kalau internet, nah ini udah jelas gampang ya, ini berarti jaringannya global, udah bisa dipakai kalayak umum. Jadi data ini jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia, bersifatnya terbuka. Artinya siapapun yang dengan koneksi, siapapun yang punya akses internet ini bisa mengakses jaringan tersebut. Seperti kayak saya jelaskan tadi, WAN, Wide Area Network. Contohnya kan internet. Nah, internet ini jaringannya udah sampai luas. Pokoknya kalau orang itu punya akses ke internet tersebut, jadi bisa bisa melihat isi dalam internet tersebut. Atau bisa masuk lah ke internet tersebut. Oke, kita lanjut ke, nah jadi kita pembagian jaringannya ini berdasarkan cara membangunnya. Oke, dapat diklasifikasikan jadi dua ya, ad hoc dan infrastruktur. Apa itu jaringan ad hoc? Jadi ini adalah jaringan jaringan sementara yang dibentuk secara langsung antar perangkat tanpa memerlukan infrastruktur tetap, seperti kayak router. Atau gini, misal kamu punya laptop, terus kamu ngebluetoothin, kamu punya HP, kamu pengen share data dari HP ke laptopmu, kamu cuma tinggal nyalakan bluetooth, udah kan bisa pakai jaringan itu untuk berbagi data tanpa perlu infrastruktur yang tetap. Jadi kan bisa kan HP bisa kembawa, laptop bisa kembawa, sama saja bisa dibawa, jadi fleksibel. Tapi sementara, karena kalau bluetooth kan cuma bisa dipakai sementara ya, bisa kita matikan kapan, bisa kita nyalakan kapanpun juga, maka disebut jaringan sementara. Lalu kalau infrastruktur, oke, udah jelas dari kata-kata infrastruktur. Jadi jaringan ini permanen yang punya perangkat pusat, kayak wifi kantor kan jelas gak bisa dibawa rumah ya, namanya aja wifi kantor. Kita cuma bisa pakai wifi ini kalau kita ada di kantor. Kalau ada di kantor ya gak bisa kita akses. Makanya disebut jaringan permanen dengan memiliki sebuah perangkat pusat. Oke, lalu kita membahas tentang topologi jaringan. Bentar. Oke, apa sih topologi jaringan? Jadi topologi jaringan ini adalah cara perangkat dalam jaringan diatur dan terhubung satu sama lain. Jadi gimana caranya sebuah jaringan ini bisa berhubungan satu sama lain, dan setiap jenisnya itu punya semacam pola, ya pola-pola berbeda gitu. Oke, kita punya 5. Hari ini awalnya 3, nanti yang kedua ada sisanya ada 2. Oke, pertama, bus. Jadi semua perangkat ini terhubung ke satu kabel utama bus. Jadi gampang diatur aja. Jadi semua perangkat ini nyambung ke kabel utama buat buat terhubung ke perangkat.
Jadi jelas mudah diatur ya. Jadi jika kabel utamanya gagal, tapi walaupun mudah diatur karena tinggal masukin gabungin aja. Kalau kabel utamanya error atau misalnya jaringannya mati, ya sebenarnya juga mati karena mereka bergantung pada kabel utama tersebut. Lalu ada namanya start. Semua perangkat terhubung ke perangkat pusat seperti switch atau hub. Memang populer karena juga mudah dikelola. Lalu kalau misalnya suatu perangkat itu gagal, ya tetap berfungsi. Kebalikannya dari bus ya. Jadi bus itu um, mudah diatur juga. Cuman kalau satu mati mati semua. Kalau star beda, satu mati masih bisa, yang lain masih bisa nyala. Lalu ada ring. Setiap perangkat terhubung ke perangkat berikutnya membentuk lingkaran. Jadi bentuknya lingkaran. Jadi perangkat ini nyambung ke perangkat lain, yang satu kabel thread, yang lain yang kabel ke yang lain dengan kabel yang beda. Jadi data mengalir dari datanya itu mengalir ke satu arah yang sama, sehingga kecepatannya itu konsisten. Namun untuk kegagalan, misalnya satu perangkat itu gagal buat nyalurin data, jelas data yang dicalurkan gak bakal bisa nyampe ke tujuan. Lanjut ke jenis yang keempat, mesh. Setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain. Tadi bedanya itu kalau yang setiap bus semua perangkat itu terhubung ke satu kabel utama. Lalu kalau mesh itu setiap perangkat terhubung ke semua perangkat. Misal 4 perangkat. Lalu ada perangkat 1, 2, 3, 4. Perangkat 1 terhubung ke perangkat 2, 3, 4. Perangkat 2 terhubung ke perangkat 1, 3, 4 dan seterusnya. Itulah mesh. Bisa dibilang sedikit ribet walaupun sangat andal karena banyak jalur alternatif. Misal kok ada jalur yang mungkin putus atau apa, masih ada alternatif cara lainnya untuk ke tujuan lain karena banyak opsi. Cuman ya itu, karena butuh banyak kabel, jelas butuh banyak uang, jadi mahal dan sedikit kompleks. Oke, lalu ke yang terakhir, tree. Jadi kombinasi antara star dan bus. Jadi kalau saya jadikan satu perangkat ke satu kabel utama. Jangan kalau bus itu satu perang bentar, semua perangkatnya itu terhubung ke pusat. Jadi cocok cocok untuk jaringan besar. Jadi kalau jaringan besar kayak di kampus itu cocok pakainya tree. Lanjut ke jenis jaringannya berdasarkan penggunaan kabel. Oke, ada dua jenis menggunakan kabel, gunakan nirkabel. Kabel seperti katanya kabel menggunakan kabel tembaga atau optik seperti Ethernet atau kabel fiber. Lalu kalau nirkabel jelas nggak pakai kabel, pakai sinyal radio, contohnya seperti wifi atau bluetooth. Lalu jaringan berdasarkan siarannya. Ada unicast, ada broadcast, ada multicast. Kalau unicast, uh, oke sebentar. Jadi unicast itu adalah data dikirim dari satu perangkat ke satu penerima. Jadi data dikirim ke satu tujuan aja. Contoh kayak email ya. Just email, kamu punya email cuma dikirim dari satu orang ke orang lainnya. Yang dari email tersebut, email satu ke email lainnya, itu disebut unicast. Lalu multicast, data dikirim dari satu pengirim ke kelompok penerima. Contohnya adalah jadi streaming group. Misal YouTube punya siaran radio ya. Kan kalau di YouTube itu yang like kan cuma satu channel ya. Yang like cuma satu channel doang. Cuma butuh satu channel. Cuman yang bisa lihat itu banyak 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 pengguna. Jadi yang data dikirim dalam satu orang, cuma dikirim ke kelompok tertentu. Jadinya eh, satu channel ini bisa dilihat oleh berbagai banyak user. Lalu yang terakhir ada broadcast. Data dikirim ke semua perangkat dan jaringan.
Contohnya itu di pengumuman jaringan atau protokol seperti ARP, address resolution protokol. Itu untuk fungsinya untuk menemukan alamat perangkat saja. Nah, lalu oke, data sudah. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.